Raden Haji Rhoma Irama atau yang lebih dikenal sebagai Rhoma Irama lahir di Tasikmalaya pada 11 Desember 1946. Ia merupakan putra kedua dari pasangan Raden Burdah Anggawirjaya dan Tuti Juwariah. Bakat musik Rhoma sudah terlihat sejak kecil. Ia sering mendengarkan lagu Timur Tengah dan sudah bisa membawakan lagu Barat dan India saat baru duduk di bangku kelas 2 SD. Selain itu, Rhoma juga tidak pernah takut untuk maju ke depan dan menunjukkan bakat di hadapan teman-temannya. Rhoma kemudian memulai karir musiknya dengan membentuk band Gaihen pada 1963. Setelah itu, ia bergabung dengan Orkes Melayu Chandralekha El Sitara hingga Purnama. Lewat Om Purnama, Rhoma berduet dengan Elvi Sukaesih dalam album Pasar Minggu. Selain dunia musik, Rhoma juga eksis sebagai bintang film. Ia pertama kali menjadi pemeran pembantu di film Maju Tak Gentar dan Langkah-Langkah di Persimpangan pada 1965. Setelah itu, ia menjadi penulis sekaligus pemeran utama di berbagai judul film, di antaranya Begadang, Raja Dangdut, Melodi Cinta Rhoma Irama, hingga Satria Bergitar. Kembali ke dunia musik, Rhoma mendirikan Soneta Group pada 1970. Lewat grup tersebut, Rhoma memadukan musik pop, rock, Melayu, dan dangdut. Soneta Group juga mengusung semboyan Voice of Muslim sejak 1973. Album pertama Soneta Group yang berjudul Soneta Volume 1 Begadang dirilis pada 1973. Elvi yang selama ini menjadi penyanyi pendamping Rhoma lantas hengkang dari Soneta Group pada 1975 dan digantikan oleh Rita Sugiarto. Selain itu, 3 anggota lain juga mendadak hengkang dari Soneta Group. Meski mengalami pergantian anggota, Soneta Group tetap eksis dan populer di dunia musik Indonesia. Pada 1984, Rhoma dan Soneta Group mendirikan perusahaan rekaman bernama Soneta Record. Sempat rehat panjang selama 6 tahun, Rhoma dan Soneta kemudian kembali dengan sejumlah album hits, di antaranya Soneta Volume 14 Judi hingga Soneta Volume 15 Gali Lobang Tutup Lobang. Mereka terus melebarkan sayap dan bahkan keras tampil di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam. Rhoma dan Soneta bahkan sempat ditawari untuk tur bersama grup legendaris The Rolling Stones di tahun 80-an. Kala itu, manajer Rolling Stone mendatangi langsung sang Raja Dangdut sembari membawa proposal. Iya, manajer Rolling Stones bilang kita mau mengadakan Giant Road Tour antara Soneta sama Rolling Stones. Rhoma Mick Jagger. Tahunnya saya lupa, antara tahun 82 atau 83-an. Beber Rhoma di program Tonight Show. Rhoma awalnya sudah menyambut baik tawaran tersebut, hanya saja hal itu tak terrealisasi karena adanya persoalan izin dari pemerintah Indonesia kala itu. Cuma prosesnya harus G2G, government to government. Saat itu saya sedang di lockdown, jadi akhirnya itu tidak terjadi dan batal, ungkapnya. Diketahui musik Soneta sempat dicekal pemerintah Orde Baru pada 1977 hingga 1988. Hal itu terjadi setelah Rhoma menolak bergabung dengan Partai Golkar pada 1977. Rhoma kala itu tetap setia menjadi juru kampanye bagi Partai Persatuan Pembangunan atau P3.
Kehadiran Roma sebagai jurkam memang efektif mendulang suara bagi P3. Usai dicekal selama 11 tahun, Roma akhirnya tampil kembali di TVRI dalam acara Kamera Ria. Di acara itu, Roma membawakan lagu Judi untuk pertama kalinya. Ia pun berhasil kembali ke panggung untuk bermusik dan berdakwah. Pengalaman dicekal selama lebih dari 1 dekade itu ternyata tidak membuat Roma gentar masuk ke dunia politik. Roma terpilih sebagai anggota MPR mewakili golongan seniman artis dari 1992 hingga 1997. Setelah itu ia sempat maju sebagai calon anggota legislatif atau caleg Partai Golkar di pemilu 1997. Namun keterlibatannya di dunia politik mulai redup usai pemerintah Orba digulingkan gerakan reformasi pada 1998. Lama tak terlibat politik, Roma kembali bergabung dengan P3 pada 2008. Roma kemudian menyatakan siap maju sebagai calon presiden atau capres di pemilu 2014. Namun elit P3 kala itu memberikan respon dingin karena partai belum membicarakan sosok capres yang akan diusung. Melihat hal tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB langsung menggadang-gadang Roma sebagai capresnya. Roma pun sukses menggait massa dan membuat perolehan suara PKB naik dibanding pemilu 2009. Meski demikian, PKB akhirnya memutuskan untuk mengusung paslon Joko Widodo Yusuf Kalla di Pilpres 2014. Roma yang kecewa lantas mengalihkan dukungannya pada pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Menjelang pemilu 2024, Roma kembali didekati oleh sejumlah partai politik. Pada 2022, Roma diklaim kembali ke Golkar. Namun tak lama giliran P3 yang mengklaim Roma masih mencintai mereka. Menurut Muhammad Mardiono, jiwa dan hati Roma tetap bersama P3. Dari sisi kehidupan pribadi, Roma sudah beberapa kali membina rumah tangga. Istri pertama Roma adalah wanita bernama Titik yang berasal dari kalangan non-selebriti. Sayangnya pernikahan mereka hanya bertahan selama 9 bulan dan berakhir tanpa dikaruniai anak. Setelah itu, Roma menikahi pemain keyboard bernama Veronica Agustina. Dari pernikahannya dengan Veronica, Roma dikaruniai 3 orang anak. Sayangnya mereka memutuskan bercerai pada 1985. Setahun sebelum berpisah dari Veronica, Roma dikabarkan sudah diam-diam menikahi Rika Rahim. Meski tidak dikaruniai anak, Rika tetap setia mendampingi Roma hingga kini. Roma juga diketahui sempat mempersunting Marwa Ali. Meski pernikahan mereka baru diketahui publik pada 1991. Putra mereka yang bernama Ridho Roma sudah lahir pada 1989. Roma juga dikaruniai seorang putri bernama Nazilah dari pernikahannya dengan Marwah. Pada 2002, Roma kembali disorot karena pernikahannya dengan Ayu Soraya. Meski demikian, keduanya diisukan sudah menikah siri sejak 1996 dan dikaruniai seorang anak bernama Noval. Selain itu, Roma juga dikabarkan sempat menikah siri dengan Gita Andini Saputri pada 1999 dan dikaruniai seorang putra bernama Adam. Setelah itu, Roma juga dikabarkan menikah siri dengan Angel Elga pada 2003. Meski kini sudah berpisah, Roma dan Angel disebut masih menjalin komunikasi dengan baik. Puluhan tahun berkarir di dunia hiburan tanah air, Roma tak lepas dari yang namanya konflik dan kontroversi. Pada 2003, Roma sempat menghebohkan publik karena belak-belakan mengkritik penyanyi dangdut Inul Daratista.
Menurut Roma, goyang ngebor yang dipopulerkan Inul telah merusak moral bangsa, merusak citra dangdut yang selama ini ia bangun. Roma bersama paguyuban artis musik Melayu Indonesia atau PAMMI bahkan sempat mengimbau stasiun televisi untuk memboikot Inul. Inul kemudian mencoba bertemu langsung dengan Roma. Dalam pertemuan tersebut, Roma menceramahi Inul habis-habisan. Inul keluar bersama Roma dengan mata bengkak seperti habis menangis di hadapan para awak media. Inul juga mencium tangan Roma Irama sebagai wujud perdamaian. Selain konflik dengan Inul, Roma Irama juga sempat digerebek dan tertangkap basah berduaan dengan Angela Elga di apartemen pada 2003. Penggerebekan tersebut turut ditayangkan oleh media infotainment. Dari situ, isu kedekatan dan pernikahan siri Roma dengan Angela Elga mencuat. Tak hanya itu, Roma juga sempat menuai kontroversi di dunia politik. Di masa Pilgub DKI Jakarta 2012, Roma sempat berceramah di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, dan mengajak jemaah untuk memilih pemimpin yang seagama. Pernyataan Roma itu dinilai sebagai pelanggaran berbau sara di masa Pilgub DKI 2012. Kala itu pasangan Jokowi Ahok merasa diserang karena Ahok beragama non-Muslim. Namun Roma sendiri tidak merasa bersalah karena mengaku memiliki kewajiban sebagai dai untuk menyampaikan ceramah tersebut. Ia juga membantah telah berkampanye untuk kubu Fosibowo Nahrawi Ramli. Roma juga sempat viral usai diduga kena tegur kru Deep Purple. Peristiwa itu terjadi ketika Roma dan Sonita tampil di konser Deep Purple di Auditorium UMS Solo, Jawa Tengah pada 10 Maret 2023 lalu. Saat membawakan lagu pembuka, Roma dan Sonita menyelipkan melodi yang mirip dengan intro lagu Smoke on the Water milik The Purple. Seorang pria diduga kru The Purple tiba-tiba naik ke atas panggung dan bak melarang Roma membawakan melodi tersebut. Setelah itu Roma dan Sonita langsung berubah membawakan lagu lain. Terkait kejadian viral itu, Roma mengaku ada miskomunikasi. Sebelumnya, sebelum pentas saya sudah konfirmasi dan nggak mau ada apa-apa, tiba-tiba asiden lah, tutur Roma. Hal senada juga disampaikan oleh pihak promotor. Dipikirnya mereka di Purple dibawakan full, tapi ternyata hanya 5-10 second yang dibawakan Sonita. Hanya ice breaking kala itu. Setelah dijelaskan, mereka mengerti terang founder Raja Wali Indonesia, Anas Syahrul Alimi. Terlepas dari sejumlah konflik dan kontroversinya, Roma kerap dipuji karena jiwa sosialnya yang tinggi. Roma berhasil menghasilkan donasi senilai ratusan juta dalam acara musik amal dari rumah yang digelar Kompas TV. Donasi tersebut digunakan untuk membantu pihak-pihak yang terdampak pandemi COVID-19. Kini Roma masih aktif tampil di atas panggung. Meski sudah memasuki usia 70-an, ia juga terus dikenal sebagai raja dangdut legendaris yang berkontribusi banyak bagi industri musik Indonesia. Itulah tadi profil Roma Irama, sang raja dangdut Indonesia, beserta lika-liku hidup sang raja dangdut. Jangan lupa saksikan profil-profil lainnya yang tak kalah menarik. Salam Profil Mania.